Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran daring yaitu untuk kelas 9 IPA yang kita pelajari bersama-sama yaitu bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Anak sekalian dari kelas 91 sampai 95 yang Bapak ajar, kita perhatikan bahwa pada sistem reproduksi ini kita harus memahami bagaimana tentang ada apa saja dalam reproduksi ini. Ya, sebelum memahami, kalian silakan buka buku modul pembelajaran IPA-nya yang di halaman pertama. Biar antara menjelaskan Bapak dengan buku yang kalian pegang ini ada keseimbangan. Anakku sekalian, pada bab 1 ini akan kita bahas yaitu tentang sistem reproduksi ini. Kalian akan mengetahui bagaimana organ-organ reproduksi itu. Perhatikan dalam peta konsep yang akan kalian pahami. Yang pertama adalah dari organ reproduksi. Organ reproduksi ini ada dua, baik wanita ataupun pria. Dalam organ reproduksi ini juga akan adanya pertemuan dua sel antara sel yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya adalah perhatikan apa itu sistem reproduksi. Ya, re itu kembali produksi membuat. Karena di sini adalah manusia, makhluk hidup itu ada tiga, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Yang kita bahas adalah sistem reproduksi pada manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan dan harus dipahami oleh kalian. Pertama ada sistem reproduksi pria dan wanita, ada fungsi alat kelamin, ya, bagaimana proses terbentuknya janin, dan cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Baik, selanjutnya di sel atau di layar berikutnya, sistem reproduksi yang pertama akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Ya, sistem reproduksi pada pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sperma itu letaknya ada di mana, kita akan mengetahui pada organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya, sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Ya, baik. Organ-organ penyusun sistem reproduksi yang pertama adalah testis. Testis itu letaknya di bawah, ya berbentuk bulat seperti telur, ya, menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Nah, pada usia rentang kalian antara 13 sampai usia 19 tahun, itu produksi spermanya sedang tumbuh banyak, sehingga proses terjadinya kematangan itu pada saat usia seperti itu. Yang selanjutnya di pembungkus testis itu namanya skrotum, pembungkus testis, ya. Yang berbentuk telur itu yang di laki-laki, ada pembungkusnya itu namanya skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu, ya, dan melindungi, ya, atau kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu, ya, dan untuk mengatur atau melindungi dari testis itu. Yang selanjutnya nomor 3 adalah tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Ada sel interstisial, ada sel Sertoli, ada penis. Penis itu adalah reproduksinya, berbentuk batangnya. Ya, di dalam berbentuk batangnya itu ada saluran. Ya, saluran itu disebut dengan uretranya. Ya, terus ada vas deferens, yaitu penyaluran sperma ke kantong sperma. Ada ductus epididymis, ada kantong sperma, dan ada kelenjar prostat. Dan selanjutnya ada kantung kemih. Ya, kantung kemih ini tempat air seni atau air kencing. Selanjutnya di slide berikutnya, nah ini adalah gambar alat reproduksi pada manusia. Pada gambar alat reproduksi manusia ini bisa diperhatikan oleh kalian, ya. Paling atas ada kantong kemih, yaitu adalah tempat air seni. Yang selanjutnya adalah vas deferens atau disebut dengan saluran yang akan menghubungkan, ya, vas deferens ini bisa ke testis ataupun bisa ke penis, ya. Yang selanjutnya ada ureter, ya, saluran ureter, ada situ bagian-bagiannya ada anus, ya. Ada anus, ada ductus epidermis atau lapisan pembungkus testis, ada testisnya, ada skrotum, ada penisnya. Itu adalah alat reproduksi pada pria.
Selanjutnya adalah sistem reproduksi manusia atau organ-organ pada manusia itu harus kita kenal apa saja. Pada wanita itu terdapat sepasang ovarium kiri dan kanan yang berfungsi untuk apa? Menghasilkan ovum atau sel telur. Pada saat sel telur ini sudah matang, maka dia akan bergerak kepada ovidu. Maka kalau terjadinya pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi ini penghubung ya antara rahim dengan ovarium. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Ya, kalau terjadi kehamilan atau terjadi fertilisasi pembuahan, maka akan kalau sudah matang dia akan nempel di uterus atau rahim. Leher rahim disebut dengan serviks, berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina atau pintu pertama ya vagina itu. Selanjutnya ini adalah organnya atau gambar organ reproduksi pada wanita ya. Yang pertama ada vagina paling bawah, selanjutnya adalah serviks ya atau dinding yang masuk ke rahim, uterus adalah dinding rahimnya tempat penyimpanan bayi, ovarium adalah selnya, sel telurnya. Kalau sudah matang atau disebut dengan ovum, dia akan bergerak ke ke tuba fallopi. Di situ akan bergerak ke uterus atau ke dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Gitu. Selanjutnya adalah yang kita harus perhatikan proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana terjadinya fertilisasi atau pembuahan? Pada saat masuknya sperma atau zoid ke dalam rahim atau ke dalam vagina uterus, dia akan bergerak. Berapa ribu, berapa juta, banyak sekali ya spermatozoid ini yang masuk ke dalam vagina ke uterus, dia akan menemui bertemunya dengan ovarium yang sudah matang. Dia bergerak dari ovarium menuju ke tuba fallopi. Nah, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus atau ke dinding rahim. Proses pelepasan ovum dan ovarium disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi, ovum akan dibuahi oleh sperma. Itu ya. Proses bertemunya ovum dan sperma disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma saja yang masuk ke dalam ovum. Yang lainnya kemana? Maka mati. Yang ribuan atau jutaan sperma yang masuk ke dalam uterus, yang berhasil itu saya satu, yang lainnya adalah mati. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk, maka lainnya akan mati. Selanjutnya, di slide berikutnya, ini adalah proses penempelan. Ya. Penempelan sperma ke dalam ovum itu sendiri. Ada ekornya berbentuk seperti kecebong, ya. Ada inti spermanya, ada kepala spermanya. Nah, kalau sudah yang masuk, salah satunya di antara ribuan sperma tersebut, maka yang lainnya akan mati. Jadi proses pembuahan, atau istilah lain disebut dengan fertilisasi. Selanjutnya, anakku sekalian, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Istilah lain disebut pada sperma disebut dengan spermatogenesis, dan istilah lain pada ovum disebut dengan oogenesis. Ya. Nah, kalau sudah terjadi fertilisasi, maka siap-siap akan terjadinya kehamilan atau disebut dengan hasil pembuahan. Hasil pembuahan ovum dan sperma disebut dengan zigot. Ya. Istilah lain dari hasil pembuahan itu antara ovum dan sperma disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim uterus ya. Selama pergerakan menuju uterus, zigot membelah terus, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Pembelahan ini disesuaikan dengan pembelahan pada zigot tersebut yang disebut dengan embrio atau calon bayi. Ya. Kumpulan sel yang membelah ini disebut dengan embrio. Sekali lagi, dari zigot terjadinya pembelahan, kumpulan-pembelahan secara mitosis membentuk kumpulan sel disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Ya. Pada hari kelima, embrio telah sampai ke uterus. Ya. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus. Gitu. Setelah itu, ini ada proses terjadinya zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Ya, perhatikan melepasnya ovum pada ovarium disebut dengan ovulasi. Dia bergerak menuju ke tuba fallopi.
maka terjadinya fertilisasi, masuknya sperma menuju ovarium, maka di situ bertemunya antara bertemunya sperma dengan ovum disebut dengan zigot. Zigot terjadi pembelahan sel, maka beberapa pembelahan sel disebut dengan embrio. Maka kalau sudah jadi embrio, dia akan menempel di uterus di nomor 4. Ya, di uterus atau disebut dengan calon bayi nanti. Ya, selanjutnya, perhatikan sekalian, ini adalah setelah hari ke-12. Hari ke-12 berarti terbentuklah lapisan luar atau disebutkan oepidermis dan lapisan dalam disebut endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah disebut dengan mesodermis. Nah, ini proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terus lapisan embrio pada hari ke-7, ke-9, ke-16, dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah pada minggu ke-8. Pada minggu ke-8 berarti dia udah di usia 2 bulan ya. Struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk pada plasenta. Plasenta itu apa? Penghubung antara janin embrio dengan induknya atau dengan ibunya, disebutkan plasenta. Ya, sudah terbentuk. Tumbuhnya embrio dari hari ke hari ini tergantung plasentanya sehat atau tidaknya. Jadi makanan yang diterima oleh bayi itu dari mana? Lewat menjadi plasenta atau yang disebut dengan ari-ari kalau bahasa kitanya. Nah, yang A adalah sudah minggu keempat, ya 1 bulan, terus yang B adalah sudah minggu 7, terus yang C adalah sudah minggu 13. Selanjutnya adalah, anak-anak sekalian perhatikan, nah ini tahap pertumbuhan. Nah, sebelum tahap kepertumbuhan, lama-kelamaan proses perkembangan atau pertumbuhan janin ini terus dari hari ke harinya. Maka lama-kelamaan usia di kehamilan minggu ke-36 atau 9 bulan akan terjadi persalinan atau melahirkan. Nah, itu sudah sempurna semuanya, dari mulai pertumbuhan dari kukunya, rambutnya, organ-organnya sudah lengkap. Gitu. Organnya sudah lengkap, maka siap untuk lahir. Nah, sudah persalinan, ini proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ya orang dewasa kedua, terus mulai ke orang tua atau kakek-kakek. Selanjutnya, ini adalah siklus haid. Nah, bagi ada pertanyaannya, apakah haid itu apa sih? Kenapa terjadi haid? Ya, jawaban sederhananya adalah pada proses fertilisasi atau terjadinya pembuahan antara spermatozoid yang bertemu dengan ovum ya di tuba Fallopi, kalau bertemu maka terjadi kehamilan. Bagaimana di usia 10 tahun sampai 15 tahun kok terjadi kehamilan? Nah, di situ sebenarnya ada kematangan ovum pada ovarium ya, pada kematangan di usia seperti itu karena tidak terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi kalau di usia 10-15 tahun, misalkan atau sampai 17 tahun sampai belum menikah, terjadinya haid atau disebut menstruasi akibat tidak terjadinya fertilisasi, tidak terjadi pembuahan, maka dia meluruh, berbentuk darah, berbentuk darah kotor. Biasanya di minggu ke-1 ya kematangan dalam bentuk uterus seperti apa, di minggu kedua juga akan terus melebar, dinding mendebar, minggu 3, minggu 4, terus siklus berulang seperti itu selama tidak terjadi pembuahan fertilisasi, maka uterus itu berkembang seperti itu. Ya, perubahan tingkat hormon ya mempertebal jaringan endothelium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Baik, berikutnya adalah ini adalah keterangan minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu dengan siklus. Bagaimana orang yang siklus haidnya di usia sudah 40 tahun ke atas? Nah, ini adalah tidak terjadinya adanya reproduksi lagi pada sel ovumnya. Maka disebut dengan di usia 40 ke atas, kalau sudah tidak menstruasi lagi, berarti hamil dong. Bukan seperti itu, tapi pada usia 40 sampai 50 tahun ke atas, tidak akan terjadi reproduksi atau kematangan pada sel telur yang disebut dengan usia monofos. Ya, usia monofos yang tidak ada reproduksi lagi. Seperti itu ya. Selanjutnya di halaman 17. Nah, ini ejakulasi. Slide-nya tinggal dikit lagi ya, anak-anak sekalian, perhatikan yang baik.
Pada alat reproduksi pria, spermatogenia akan matang menjadi spermatid, ya, terus spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di usia kapan? 12 sampai 16 tahun. Baik, ada disebut dengan masa-masa pubertas. Masa pubertas ini dibagi menjadi dua. Ada masanya secara primer dan sekunder, ya. Artinya ada ciri-cirinya, ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri fisik pada laki-laki biasanya tumbuh jakun, suara menebal, gitu. Tumbuhnya rumput-rumput di sekitar kemaluan, ketiak, kumis, dan lain sebagainya. Sudah matangnya spermatozoid, itu adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada perempuan, ya misalkan itu ada payudara sudah membentuk, membesar, bokong membesar, gitu. Suaranya melengking kalau perempuan, suaranya melengking ya, gitu. Nah itu sudah menstruasi atau head, itu adalah ciri-ciri pada pubertas di usia perempuan. Sel sperma dapat bergerak kayak seperti DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dengan yang disebut dengan bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi, atau ejakulasi itu apa sih? Pengeluaran semen dari uretra atau cairan yang keluar yang tidak adanya pembuahan. Bagaimana kalau tidak terjadi fertilisasi, sedangkan di usia 12 tahun sampai 19 tahun produksi sperma itu meningkat, yang disebut dengan istilah mimpi basah ejakulasinya. Biasanya menjadi pada saat mimpi basah itu keluar. Pada saat keluar itu akan terjadi produksi kembali. Cairan yang disebut dengan ejakulasi yang disebut dengan cairan semen. Cairan tersebut akan mengandung seperti sperma. Gitu. Apakah sperma itu akan habis? Tidak, akan berulang-ulang terus tumbuh atau berkembang, terproduksi dengan baik sesuai dengan pola hidup yang baik pula. Selanjutnya adalah di slide 18, perhatikan. Ini adalah kelainan. Nah, tadi sudah disampaikan dari mulai organ, reproduksinya, sampai sekarang adalah kelainan penyakit. Apakah akan terjadi kelainan atau penyakit yang tadi pada reproduksi manusia akan terjadi? Beberapa istilah penyakit yang akan terjadi atau kelainan pada manusia pada sistem organisasi reproduksi. Yang pertama ada gonorrea atau penyakit kencing nanah. Penyakit kencing nanah ini adalah istilah adanya bakteri yang disebut bakteri Neisseria gonorrhea. Itu adanya bakteri yang ada di saluran seperti uretra, saluran kencing, adanya peradangan gitu ya. Yang mengakibatkan kencingnya adalah berbarengan dengan luka di dalam, adanya virus di sekitar uretra. Yang selanjutnya adalah chlamydiasis ya. Ada sifilis atau penyakit raja singa disebutnya, ada herpes. Atau herpes kayak herpes itu biasanya di selangkangan ya. Herpes itu kayak luka seperti terbakar, herpes genitalis, penyebabnya virus, namanya herpes simplex namanya. Nah itu adalah akibat sebenarnya kenapa terjadi herpes? Akibat dari pola yang jarang mengganti celana dalam yang tidak baik gitu, ya terlalu lama. Yang baik itu seperti apa ya, 1 hari sekali. Kalau kitanya jarang, maka terjadi herpes atau pengumpulan virus atau bakteri di sekitar alat reproduksi. Gitu ya. Ada disebut kandidiasis. Kandidiasis itu apa? Keputihan, biasanya di perempuan. Ya, itu ada keputihan. Diakibatkan apa? Namanya jamur Candidiasis albicians namanya istilahnya. Gitu. Ya. Intinya semua penyakit atau kelainan pada laki-laki dan perempuan adalah pola hidup. Pola hidup yang sehat adalah menentukan reproduksi yang baik. Kalau pola hidupnya tidak baik, maka akan berakibat. Hidup sehat, menjaga reproduksi dengan baik, ya adalah akan menentukan terhadap produksi yang baik. Ya, baik, anak-anak sekalian, yang terakhir yaitu adalah sini, kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu pertama menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Ya, bahasa istilah kita adalah sering cebok dengan baik ya. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Yang selanjutnya tidak mengenakan celana dalam yang terlalu ketat, karena mengenakan celana ketat akan mengakibatkan luka peradangan di sekitar selangkangan ya pada organ reproduksi. Selanjutnya adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Ya, itu. Yang selanjutnya tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi karena penyakit kelamin yang berbahaya, salah satunya adalah AIDS atau sifilis.
Nah, itulah anak-anak sekalian, bab 1 yang sudah disampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian japri ke nomor WA Bapak, ya, secara japri, silakan ataupun di kelasnya. Untuk tugasnya silakan kalian lihat di bab 1 ada uji kompetensi bab 1 silakan kerjakan. Nah, itu supaya kalian bisa mempelajari materi-materi lebih luas lagi. Untuk materi tidak hanya mengandalkan dari sini dengan cara kalian rajin secara literasi, rajin membaca buku atau dari media apa saja atau bahan apa saja itu akan membantu pengetahuan kalian. Terima kasih, salam IPA, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Jaya.